kita beda ketua, beda pimpinan. Banyak adik-adik kita ini hanya korban, di mana terjadi pengeroyokan dulu. Kalau sekarang beda sih. Karena PSHT dipilah-pilah sekarang. Ada PSHT A, ada PSHT B. Ini mas, maksudnya dipilah-pilah gimana ini mas? Nah itu dualisme kepemimpinan yang kita semua sudah tahu. Rahasia Tapi publik. iya, walau sebenarnya beda pimpinan itu harusnya tidak mempengaruhi rasa persaudaraan. Dan kita beda RT nggak apa-apa toh mas? Los wae mas. Nah, beda RW nggak apa-apa. Kalau beda presiden nggak mungkin kan gitu. Nah di PSHT ini kita beda ketua, beda pimpinan. Ajarannya sama. Harusnya. Faktanya Ya gondok-gondokan mas. Nah, faktanya itu generasi baru diajarkan Doktrin untuk yang negatif. ya, diajarkan untuk memusuhi saudaranya sendiri, membeda-bedakan, menganggap bahwa yang ini sudah keluar dari PSHT, sudah bukan saudara, sudah melanggar ajaran dan seterusnya. Padahal PSHT ini besar mas. PSHT ini besar, anggotanya banyak adik-adik kita ini hanya korban, bisa dibilang begitu. Benar mas. Mereka tidak tahu apa-apa, niatnya cuma pengen belajar. Soal mereka dibawa kemana itu bukan kehendak mereka sendiri. Iya dong. Benar. Dan doktrinnya malah ke arah doktrin yang negatif. Pokoknya nek kubu ini bener, kubu kono salah. Nah itu tadi lupa dengan esensi dari persaudaraan. Ya. Padahal ya siapapun ketuanya, siapapun presidennya, yang nggak ngaruh sama kita hasilnya ya mas ya. Iya. Mau ketuanya A, mau ketuanya B, ya nggak bakal turun latihan. Betul. Nggak bakal bantu nanti kita. Betul. Nggak pengaruh sama siswa kita seperti apa, didikannya seperti apa. Semuanya kembali ke kita teman. Ya. Bagaimana cara kita melatih, cara kita menggulung entah siswa, cara mendidik siswa itu kan kembali ke kita. Jadi kita nggak usah terlalu terprovokasi dengan blok A, B, C, D dan lain sebagainya, mau sampai Z monggo. Yang penting kalau dari saya juga yang penting bagaimana cara kita menyikapi keadaan ini, dan juga kita fokus wis ngurusi arek-arek siswa ning omah wae malah kepenak Mas. Kita juga sudah kehabisan waktu buat ngurusi sedulur-sedulur adik-adik, mah tambah-tambahin ngurusi sing aneh-aneh ra jelas itu kan buang-buang tenaga, buang-buang pikiran gitu Ya. Mas. Dan yang salah menurut saya itu adalah doktrin atau ajaran atau pengaruh menyamaratakan sebuah kubu, di mana gini aja deh, kita kasih contoh. Ada sebuah tragedi di mana terjadi pengeroyokan warga sepuh dan perusakan fasilitas, di mana itu dilakukan oleh salah satu kubu. Tapi oleh kubu yang merasa dirugikan, dia akan memusuhi semua kubu, semua anggota dari kubu ini. Padahal yang terlibat kan tidak semua, Mas. Padahal nggak kenal juga. Yang terlibat nggak semua, yang melakukan pengerusakan juga tidak semua. Kalau mau ngomong fakta sejarah, ya itu fakta sejarah. Memang terjadi pengerusakan. Oke, kita perjelas tragedi rombongan manten. Tragedi rombongan manten. Memang terjadi pengerusakan, terjadi pengeroyokan. Tapi tidak semua melakukan pengeroyokan, tidak semua melakukan pengerusakan pada saat itu. Ada orang-orang dari rombongan manten ini juga yang ikut melerai, ikut mendinginkan suasana pada saat itu. Dan tidak semua dari kubu ini ikut datang ke sana pada waktu itu. Banyak adik-adik kita yang baru lahir kemarin.
baru lahir kemarinnya lagi, itu nggak tahu apa-apa. Bahkan pada saat kejadian itu mereka belum jadi warga, tapi ikut kena imbas permusuhan. Dianggap kamu bolone itu, kamu dari kubu itu, korlap kamu, panter kamu. Kan kasihan mas adik-adik kita yang nggak tahu lor gitu, nggak tahu apa-apa itu. Mereka taunya mereka latihan, taunya mereka PSHT, mereka taunya ini. Maka ayolah untuk arus bawah bahasanya. Kita yang hanya sebagai anggota, bukan sebagai pimpinan, bukan sebagai pentolan yang berseteru. Mari kita tetap jaga persaudaraan. Soal kita ikut kubu mana, belum tentu itu kita memilih sendiri. Bisa jadi karena keadaan kita tinggal di mana. Bisa jadi karena memang dipilihkan oleh pelatihnya, diarahkan ke sana. Kok dimusuhi? Dosa. Nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu dimusuhi. Tahu-tahu nemu musuh. Nggak Padahal tahu masalahnya apa. Nah, padahal di PSHT itu harusnya nggak tahu apa-apa, tahu-tahu nemu saudara. Nah, itu yang dicari dari semua orang. Iya, di PSHT itu harusnya begitu. Di PSHT sekarang itu nggak tahu apa-apa, tahu-tahu nemu musuh. Kita nggak kenal, tahu-tahu dibenci. Kita nggak kenal, tahu-tahu membenci. Kalau sudah begitu, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Dari rasa dari paseduluran itu. Jadi dulu-dulu jangan sampai sempit mengartikan sebuah paseduluran lah. Ya seperti ya yang terlihat lah, seperti saya sowan ke sini, silaturahmi ke sini, harapannya kan di sini dapat saudara baru. Saya kan sebelumnya belum kenal sama sekali, belum kenal sama jenengan. Dan saya nggak pernah tanya sampai detik ini, padahal jenengan sudah di sini berapa hari? 2 hari 3 hari. Nah, sudah nginep dua malam. Berarti siangnya 3 ya? Siangnya 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam saya nggak pernah tanya jenengan ikut kepengurusan mana. Nggak penting gitu. Yang ditanyakan adalah apa? Seduluran. Sedulur PSHT, oh iya, pengesahan tahun berapa? Oh ya udah. Untuk mengetahui sampean ini kakakku atau adikku kan gitu. Nah, itu wes cukup selesai. Saya nggak tanya. Belum apa ya. Padahal saya tanya, ngelatih mas, ngelatih kan ada siswa, ada Mas Variati ini ngelatih seni dan seterusnya. Kita ngobrol di sana, kita ngobrol ke SH-an, kita ngobrol tentang ajaran ya kan. Ya, tapi kita nggak pernah tanya Anda ikut kubu mana. Karena itu jadi sekat dan akhirnya malah merusak, merugikan dan menjauhkan. Persamaan kita banyak. Ngapain kita fokus ke perbedaan kita yang hanya sedikit? Itu namanya goblok, Mas. Wes warga nggak pernah ngelatih tapi bubar ke latihan. Walat, Mas. Dan itu terjadi di 2 kubu. Kubu A ya begitu pernah, kubu B ya begitu pernah. Ini nek ngarani yo dosa jariah. Wis dosa jariah. Iya. Siswa nggak tahu apa-apa, ngerti ini latihan silat, izin karo wong tuane, pengen jadi atlet, pengen jadi wong apik, tekan kono dibubarke. Sing bubarke podoan. Itu di 2 kubu. Jadi saya mengutuk kubu manapun yang melakukan hal yang sama. Kubu manapun yang melakukan hal itu, saya mengutuk hal itu. Dan itu salah kalau menurut saya. Kita yang pelatih, kita merangkak-rangkak di bawah kaki siswa, membetulkan kuda-kuda tanpa bayaran, kita semua tahu. Kok dibubarkan? Hanya karena dianggap tidak legal, tidak sah, tidak resmi. Aduh mas. Ya ini negara hukum, kita diatur undang-undang dan seterusnya. Kalau mau membubarkan, kalau mau ini ya lewat jalan yang benar, jalan yang baik kalau bisa. Tapi kayaknya nggak bisa sih, karena ruwet. Terus akhirnya pakai cara premanisme. Ya kalau yang dibubarkan ini nggak berani,
Kalau yang dibubarkan berani gimana? Ini lah yang rusak kabeh. Rusak kabeh. Ya kalau pihak yang dibubarkan ini kebetulan nggak bawa apa-apa, kalau kebetulan dia bawa kerambit atau dia bawa golok dengan niat mau ngelatih siswa, tapi bisa jadi senjata. Sementara rombongan yang membubarkan ini biasanya yang nggak persiapan, nggak bawa senjata apapun. Karena kalau bawa tentunya itu kesalahan. Nah kalau di situ terjadi gesekan, terjadi emosi, terus terjadi bacok-bacokan, ada yang kecilnya cedera, gedenya sampai meninggal dunia dan seterusnya, siapa coba yang merugi? Itu sangat mungkin loh mas terjadi. Sangat. Itu sangat mungkin terjadi. Dan ngisi-ngisi ini. Karena saya ngelatih depan rumah. Di masyarakat, di lingkungan masyarakat. Seandainya suatu saat akan dibubarkan oleh suatu pihak tertentu dengan cara yang anarkis, semoga tidak pernah terjadi, saya pasti ngamuk mas. Dan kalau saya ngamuk, saya ngambil senjata gampang, wong saya di rumah. Tinggal masuk sedikit, golok ada, keris ada. Itu kan, kalau kita mau keras-kerasan, kita mau anarkis-anarkiskan, cara premanisme, cara brutal seperti itu. Iya kalau orang yang kita intimidasi ini takut. Kalau dia ngelawan, terus akhirnya terjadi baku hantam berdarah-darah, sepertinya itu belum pernah terjadi. Pernah terjadi, tapi pakai gelombang-gelombang. Dibubarin dulu, habis itu gantian gerutu. Nah, itu terjadi. Tapi akhirnya sudah bocor ke polisi dan sudah dilerai. Akhirnya kalaupun terjadi baku hantam ya tidak parah. Ya paling berdarah-darah sedikit, nggak sampai ada korban jiwa. Tapi kalau sampai ada yang barbar versus barbar terus terjadi, waduh, naudzubillah min dzalik, rusak seduluran. Dan itu sangat mungkin. Sangat. Makanya jangan kita lakukan hal seperti itu. Sama-sama mengembangkan kan enak. Kubu A di sini ada, kubu B di sini ada, bahkan di daerah sini ada mas. Latihannya itu berdampingan mas. Satu tempat. Bisa dibilang satu tempat. Cuma ada pembatas pagar. Ada pembatas pagar nggak tinggi, pagar rumah lah. Itu berdampingan. Latihan sendiri-sendiri. Beda kepemimpinan, beda kepengurusan, latihannya harinya sama. Iya. Dan tidak apa-apa. Untung ya. Iya, itu yang harus kita contoh itu seperti itu. Padahal kalau mereka mau perang, tinggal lempar-lemparan batu itu nyampe mas. Dan nyebrang tembok ya. Nyebrang tembok dan ada perlindungan temboknya, jadi bisa perang-perangan di situ. COC, iya. Kabar. Itu yang harus kita contoh. Jadi kita toleransi lah kepada pilihan masing-masing orang, karena dua-duanya punya dasar yang dianggap benar. Jadi ayolah kita yang di bawah ini mari menjaga persaudaraan, jangan mudah terprovokasi. Karena kalau Anda terlibat kepada hal-hal yang merusak persaudaraan itu, saya jamin mas, kualat mas. Kualat. Jangan sampai mempersempit pikiran kita, mempersempit pengetahuan kita, apalagi untuk mendoktrin siswa-siswa itu. Jangan sampai mempersempit pengetahuan tentang paseduluran. Jadi paseduluran ini jangan sampai dipersempit antar golongan, saya PSHT, kamu IKSPI, kemudian saya PSHTA, PSHTB. Jangan sampai seperti itu. Jadi paseduluran yang sebenarnya esensi paseduluran adalah luas penjabarannya, bukan seperti itu.